Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Hijau di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama saya Tita Kamila sebagai host di podcast Ngopi Sore, ngobrolin pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry. Nah teman-teman Sobat Hijau, sebelum saya memulai podcast Ngopi Sore pada kali ini, saya mau mengawalinya dengan sebuah pantun agar saya dan kamu dan teman-teman Sobat Hijau tetap semangat. Jangan lupa bilang cakep ya. Ya, ada penggaris diberi perekat agar penggarisnya tetap kuat. Selamat beraktivitas Sobat, semoga tetap semangat. Ya Sobat Hijau di luar sana, masih bersama saya di Festival Pesona dan podcast Ngopi Sore. Ada sesuatu yang luar biasa di Festival Pesona kali ini karena bertepatan dengan Hari World Environment Day atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang selalu diperingati pada tanggal 5 Juni. Pada podcast Ngopi Sore pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan unik karena ini merupakan sesuatu yang baru bagi saya dan mungkin juga bagi teman-teman Sobat Hijau di luar sana. Tema podcast kita kali ini yaitu terkait dengan mengenal budidaya maggot. Maka dari itu mari kita berkenalan dengan narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Ari Rumanov. Apa kabar Bapak? Baik Kak Tita, alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat. Saya panggil Bapak, Abang atau apa nih? Panggil apa aja lah Kak. Oh, aja. Apa aja boleh. Panggil makan kali ya. Aku juga sangat senang dipanggil makan. Oke, saya panggil kakak kali aja ya biar lebih akrab. Siap Kak Tita. Ya Kak Arif, kita perkenalan dulu kali ya sama Kak Arif. Kak Arif ini merupakan bagian dari job creation Saka Kawan dan juga sebagai praktisi budidaya manggot. Maka dari itu kita akan mendengarkan nih seperti apa sih budidaya manggot. Sebelum itu boleh perkenalan diri, aktivitasnya atau sejauh ini mungkin ada kegiatan di luar dari membudidayakan manggot itu sendiri. Baik, terima kasih Kak Tita. Ya. Nama saya Ari Romanov Rahman. Oke, saya praktisi pembudidaya maggot. Keseharian saya memang kerjaannya seputaran sampah organik, budidaya maggot, kemudian membantu juga dari pusat pengembangan generasi lingkungan KLHK untuk mensosialisasikan bagaimana cara budidaya maggot BSF yang benar dan juga masalah pengolahan sampah organik di lingkungan rumah tangga. Oke. Jadi memang berbicara lingkungan itu nggak hanya sekedar tentang hutan ya, tetapi juga di sekitar kita yang kita hadapi setiap hari, contohnya adalah sampah. Sudah berapa lama nih udah berkolaborasi Dunia permagotan. Ini sebenarnya cara ngomongnya itu maggot apa maggot? Harusnya sih maggot ya. Maggot ya. Cuman kan kita sebagai orang Indonesia yang patuh terhadap bahasa. Jadi kita ngomongnya maggot. Iya. Udah berapa lama berkecimpung? Saya mulai dari tahun 2015 Kak. Oh, udah lama. Kurang ya, lebih 8 tahun. 8 tahun. Jadi udah pakem banget. Pakem sih enggak, cuma mengerti lah. Mengerti perasaan dari maggot itu sendiri. Karena kan pasti beliau ini tahu apa yang diperlukan terkait dengan makanannya seperti apa, maggot ini mau dikemanakan. Nah saya sendiri ini sangat penasaran. Boleh dijelaskan nggak sih seperti apa sih itu budidaya maggot itu sendiri Kak? Ya, jadi budidaya maggot ini adalah proses pengembangbiakan larva. Larvanya ini bukan keturunan, hasil anakan dari lalat black soldier fly atau lalat tentara hitam. Nah, larva ini ketika black soldier fly ini melahirkan fase telur, kemudian telur ini menetas menjadi larva. Larva inilah yang berfungsi untuk menghabiskan sampah organik di sekeliling kita. 1 kilo larva atau maggot ya, itu bisa menghabiskan 10 kg sampah organik setiap harinya. Wow, 1 kilo. Biasanya 1 kilo itu berapa banyak maggotnya? Waduh, kalau suruh ngitung sih enggak Kak. Cuman pernah waktu itu iseng-iseng ya, sekitar 3.000 sampai 3.500 ekor. Oh, jadi itu satu kali makan 10 kilo atau per berapa hari? Satu kali siklus. 14, siklusnya berapa lama? 14 hari sampai 14 sampai kita bisa manfaatkan si larva itu ke hewan ternak kah atau mau jadi produk lanjutan kah, itu membutuhkan 10 kilo. 10 kilo sampah tuh gimana gedenya? 10 kilo sampah itu setengah ember cat Kak. Oh my
my god. Setengah ember cat. Jadi kalau misalkan teman-teman ini nggak tahu dikemanakan sampahnya, sampah apa tadi yang Sampah organik. Sampah organik. Sampah organik basah spesifiknya. Jadi semakin banyak sampah yang dikonsumsi larvanya ini juga, itu mungkin juga membuat si larvanya ini, magotnya ini gembul, gendut. Nah betul. Gitu. Apa ya? Montok semok, Kak. Jadi selaras sih sama program dari pemerintah bagaimana caranya mengurangi sampah itu sendiri. Ya udah kita, dan itu kan menjadi siklus untuk kehidupan makhluk hidup juga, bahwa kita yang menghasilkan sampah, mengkonsumsi sebuah produk kemudian jadi sampah, terus sampah ini kembali lagi ke makhluk hidup, dan makhluknya hidupnya ini yang menghidupkan kita itu sendiri. Karena kan saya dengar-dengar tadi ini sempat ngobrol sama Kak Ari, nanti saya potongkan kambing ya. Udah salah-salah 3 Kak. Udah 3 kali ya. Kak Ari ini ternyata si maggot ini udah ada planning untuk dikonsumsi manusia. Atau gini deh, sebelum kita masuk itu boleh disampaikan ke Sobat Hijau, ini maggotnya untuk apa sih sebenarnya gitu kan? Jadi Kak, kita memang sengaja membudidaya maggot ini dengan memanfaatkan sampah organik yang ada. Nah, si maggot ini kita kasih langsung ke hewan ternak, mau ke ikan atau ke unggas. Kenapa kita kasih ke mereka atau ke hewan ternak tersebut? Karena maggot ini punya protein yang cukup tinggi. Maggot basahnya 15-20%. Wow. Kemudian asam aminonya kompleks. Ketika kita sudah proses dari basah ke kering, proteinnya naik, Kak. Jadi sekitar 30-35%. Nggak cuma sampai di situ, kita proses kembali ke tepung, itu proteinnya 52-55, setara dengan tepung ikan impor dari negara Latin sana. Gitu. Jadi sekalian mungkin ya amanah juga dari teman-teman gitu ya, kalau misalnya maggot ini harus sering-sering diedukasi. Orang melihat maggot ini stigmanya jorok, geli kayak kakak tadi kan gitu, belatung ya. Karena kan dia akan menjadi lalat. Betul, padahal ini hewan sejuta manfaat kalau menurut saya. Selain bisa mengendalikan lingkungan dengan memakan sampah organik tersebut, kemudian juga maggotnya dimanfaatkan protein tinggi, dan hasil sampah organik yang sudah dimakan oleh maggot atau freshnya itu menjadi pupuk organik. Oke, wait. Jadi kemana aja nih hasil dari maggotnya yang pertama bisa untuk pakan hewan ya? Kalau kita ada 4 produk malahan. Si maggot hidupnya ini bisa kita langsungkan ke perikanan, mau itu ikan lele, gurame, patin, nila. Kemudian kalau misalnya untuk ke peternakan, kita bisa kasih ke unggas, baik itu ayam, bebek, ataupun ke hewan-hewan peliharaan seperti sugar glider, landak. Kemudian ikan-ikan misal kayak cana atau juga dengan arwana, seperti itu. Terus kemudian kita proses ke kering. Nah, kering ini memang yang jadi salah satu bahan baku untuk produk selanjutnya. Tapi belakangan ini maggot kering ini di Indonesia tuh sangat bagus sekali penjualannya, Kak, permintaannya ya, terutama di ikan hias. Karena si maggot kering ini selain proteinnya sudah naik banyak dari maggot fresh, asam amino kompleks, dia juga bisa mempengaruhi kecerahan warna. Kecerahan warna, jadi banyak sekali peminatnya. Kemudian setelah menjadi maggot kering, baru kita proses dengan mesin press hidrolik dengan sistem heating, itu akan menghasilkan 2 produk, Kak. Apa gitu? Tepung dan minyak. Tepung inilah yang potensial bisa menggantikan tepung ikan yang tinggi proteinnya. Tapi udah ada diproduksi? Sudah. Berarti maggot ini tidak hanya bisa dikonsumsi bahan mentah, tetapi juga dikelola menjadi bahan setengah jadi ya? Setengah jadi. Karena dari yang masih dari bentuk maggotnya udah bisa langsung dikonsumsi para hewan, terus dijadikan tepung, kemudian dijadikan minyak. Katanya nih ada planning lagi mau dijadikan apa? Ayo, apa satu? Waduh. Pakan manusia ya? Iya. Sebenarnya sangat mungkin ya, kayak hanya saja tugas kami mengedukasi kalau misalnya maggot ini walaupun makannya sampah, tapi dia punya metabolisme yang sangat bagus. Sekalipun sampah itu kotor banget, ada bakteri E. coli salmonella, mereka mampu memakan itu. Kita sering membuktikannya lewat uji lab. Ketika dia makan, misalnya Pak lagi sorry, maaf ya Kak Tita. Misalnya kita kasih makan dengan kohe, kotoran hewan, itu kita taruh maggotnya di bawah kandang ayam, kemudian kita keringkan, kita uji lab, itu E. coli salmonellanya nggak ada, 0%. Jadi apalagi yang kita mau bantah gitu, kalau hewan sekecil itu punya sejuta manfaat. Iya.
ya kalau misalkan mau dipikir-pikir ayam juga yang dipelihara di belakang rumah kan ya kita nggak tahu dia makan apa aja tapi kita tetap konsumsi. Betul. Terus katanya juga bisa untuk skincare ya, Kak? Iya. Apa gimana nih, udah ada apa masih planning nih untuk skincare-nya? Sebenarnya kandungan-kandungannya. Kita beberapa kali bikin produk menuju skincare. Cuma memang biaya risetnya yang lumayan mahal. Kemudian juga kita juga masih terbentur nih Kak sama bahan baku yang notabene orang-orang melihat tuh itu kan itu kan misalnya skincare bahan bakunya dari maggot untuk kulit atau untuk kecantikan tapi dari sampah gitu. Apakah nantinya tidak ada virus atau apa segala macam. Nah itu tugas kami untuk merampungkan proyek itu. Riset lagi. Kita tunggu inovasinya. Tapi sebenarnya jangan melihat sesuatu dari masa lalunya nggak sih Kak? Masa lalu. Kita harus melihatnya dari masa sekarang dan masa depan. Karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya secara medis juga udah teruji gitu kan, dan udah dikonsumsi banyak orang, apalagi udah ekspor nih tadi ya saya dengar. Jadi luar biasa sekali maggot ini karena tidak hanya dari sisi bisa dikonsumsi hewan, kemudian menjadi sesuatu yang ekonomis, tetapi juga bisa membantu bagaimana sampah-sampah yang tidak kita ketahui mau dikemanakan, ini kita bisa gunakan untuk dikonsumsi maggot itu sendiri agar maggotnya ini bisa montok dan bisa berkembang biak. Nah kalau dari perkembangan biak maggotnya sendiri ini Kak gimana sih? Maksudnya bisa dijelaskan itu dia seperti apa, dia hidup di tempat apa gitu kan, membutuhkan cahaya atau sirkulasi seperti apa yang maggot itu sendiri butuhkan. Baik, jadi si maggot ini cikal bakalnya adalah lalat black cederfly atau nama latinnya adalah Hermetia illucens. Oke, sebelum lanjut, apa perbedaan lalat itu sama lalat-lalat yang lain gitu kan? Jangan sampai juga ternyata lalatnya sama atau beda gitu. Oke, kalau secara visual lalat BSF ini lebih mirip lebah. Lebih besar, hampir 3 kali lipat dari housefly atau lalat rumah atau lalat hijau. Boleh teman-teman searching sendiri ya, kemana besarnya. Pasti pasti akan melihat pertama kali BSF itu adalah lebah. Betul. Nah, si BSF ini hidup di iklim tropis, Kak. Iklim tropis, jadi cocok banget kalau misalnya kita kembang biakan di Indonesia. Betul. Karena negara-negara di Eropa sana berlomba-lomba untuk mengembangkan BSF tapi mereka terbentur dengan iklim, betul. Nah, balik lagi tadi ke siklus, si lalat jantan dan lalat betina si BSF kawin. Nah, lalat jantan habis kawin mati. Iya, lalat betina. Kemudian betina bertahan 1 hari untuk proses pembuahan segala macam. Bertelurlah dia. 1 ekor betina itu bisa menghasilkan 400 sampai 900 butir. Ini telurnya. Iya, banyak banget. Habis itu mati. Selang beberapa menit mereka si betina kehabisan energi mati. Tugas kita adalah memelihara anak yatim piatu. Si yatim piatu dari telur-telur. Iya, telurnya kita panen, kita tetaskan dengan suhu standar, suhu normal untuk setiap penetasan telur 27 sampai 29 derajat. Oh, cocok ya di Indonesia? Cocok banget. Kemudian telur itu akan menetas di 3 sampai 4 hari. Oke, setelah menetas, kami biasa menyebutnya baby larva atau doll. Day of larva. Nah, day of larva itu umurnya sampai 5 hari, Kak. 5 hari itu masih kita kembang biakan di tempat tertentu dengan pakan tertentu, suhu yang terjaga. Setelah 5 hari baru kita pindah ke namanya biopon, tempat pembesaran. Itu ukurannya variatif, bisa 1x1, bisa 2x2 sesuai dengan jumlah populasi si maggotnya. Pindah ke biopon, kemudian barulah kita kasih makan sampah organik, Kak. Sampah organik kita beri makan setiap harinya. Kemudian kalau memberikan makan maggot ini harus, kalau saran saya ya bagi teman-teman yang sudah memulai atau ingin memulai, si maggot ini diberikan makan di sore atau malam hari. Karena si maggot ini fotofobia. Dia anti cahaya. Anti cahaya, dia lebih, kalau misalnya ada cahaya dia lebih suka di bawah media sampahnya dan dia introvert ya. Introvert bisa. Dia lebih suka di bawah makanan dan metabolismenya terganggu. Oke, lanjut langsung ke beri makan setiap hari. Kita bisa memanfaatkan si maggot itu di usia 14 sampai 18 hari. Ketika lapisan kulit maggot ini kitosannya belum banyak atau belum tebal. Karena jika kita memberikan makannya terlalu tua ke hewan ternak, ikan atau ayam, akan menghambat pencernaannya. Jadi mungkin agak mengeras atau gimana? Betul, kulitnya akan kenyal. Kalau kitin tuh kayak lapisan kuku atau rambut.
yang akan sulit dicerna. Iya benar. Nah, setelah sebagian kita berikan ke hewan ternak, sebagian kita lanjutkan ke siklus untuk memutarkan siklus supaya kita berkelanjutan. Bertahan. Betul. Nah, kemudian dilanjutkan sampai usia 25 hari mereka berubah menjadi warna hitam. Yang biasa kita sebut prepupa. Oh iya. Hitam bergerak. Nah, uniknya adalah ketika mereka sudah menjadi hitam, mereka cenderung menjauhi dari sumber makanannya. Dan berjalan atau menjauhi dari sumber makan ke tempat yang gelap dan kering. Kenapa seperti itu dia? Karena mereka sudah dirasa mereka insting mereka secara naluriah udah cukup nih makannya gitu. Saatnya gue mau berubah nih. Udah gak butuh lo lagi. Gue udah mau berubah menjadi lalat. Nah, gitu. Setelah jadi prepupa, mereka masih si BSF ini, si prepupa ini masih ada satu fase lagi menjadi pupa. Si pupa ini berbeda dengan prepupa. Kalau prepupa ini hitam masih bergerak, sedangkan pupa hitam sudah tidak bergerak. Udah nggak sanggup lagi. Sudah menjadi kepompong kak. Iya, Sudah diam mati suri. Iya. Setelah 7 hari baru mereka bangkit lagi menjadi lalat. Stronger gitu. Betul. Mana sampah yang saya mau olah? Iya, yang mana nih kembali lagi? Oke, itu luar biasa sekali. Aku penasaran nih, sampaikan ke teman-teman Sobat Hijau. Apa sih manfaat secara ekonomi dari memelihara manggot ini? Siapa tahu teman-teman Sobat Hijau tertarik melihat banyak banget sampah di sekitarnya, kenapa enggak gitu kan mengelola maggot itu sendiri. Baik, kalau dari produk ya kak ya, dari maggot ini jelas kita punya nilai jual, apalagi sampahnya kita kolek secara gratis. Itu harga maggot freshnya atau maggot hidupnya di 4.000 sampai 7.000 per kilogram. Per kilo. Betul. Ratusan ya itu ya. Kenapa kak? Jumlah magotnya ratusan per kilo. 1 kilo itu ya tadi saya bilang bisa sampai 3.000-an. Oh, 3.000-an. 3.000-an. Oke, kemudian nilai ekonomi yang keduanya lah setelah kita lanjutkan ke proses kering. 1 kilonya itu bisa mencapai 40 sampai 60.000 per kilo. Oh, makin banyak karena kan ini. Betul, karena ada proses penyusutan. Iya. 1 kilo kering itu dihasilkan dari 3 kg basah. Kemudian kita proses lagi menjadi tepung. 1 kilo tepung itu 50 sampai 60.000. Wow. Nah, minyaknya 60 sampai 100.000, Kak. Ih, mahal guys. Itu baru dari produk, Kak. Nah, benar-benar. Gimana kalau semua teman-teman berpikir, ini produk ada terus kita mau ngelola tapi dibayar. Banyak kan jasa-jasa pengelolaan sampah gitu kan. Mereka kolek entah itu transport atau tipping fee, sampahnya dapat secara gratis bahkan dibayar, sudah pasti di budidayanya profit kak. Iya, karena kan nggak hanya bisa dikonsumsi maggot, tapi kan juga hasil yang dikonsumsi maggot ini bisa jadi pupuk. Betul, Ya pupuknya kan? juga punya nilai ekonomi. Double kill nggak tuh dapat duitnya? God like kak. Tertarik ya, good luck ya guys. Oke, luar biasa sekali ya informasi yang diberikan dari Bapak. Sorry kakak ya, kakak Ari ini. Aku boleh nambahin kak? Oh boleh. Jadi kan aku ini benar-benar dibina dari Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan. Mereka ini selalu mengadakan BIMTEK di setiap daerah kak, menginfluence masyarakat. 34 provinsi di Indonesia. Saat ini mereka fokus di Jawa, Pulau Jawa. Kemudian tahun ini mereka sudah mempunyai beberapa kota yang sudah dibimtekan dengan jumlah alumni itu sekitar 200 orang atau lebih setiap kota. Sudah mandiri. Betul, dan mereka dari budidaya maggot itu sudah bisa mengurangi sampah 10,5 ton kak. Per yang sejauh ini? Sejauh ini yang sampai detik ini 10,5 ton. Kemudian program ini sangat bagus banget kak, karena PLH-nya ini atau pendampingnya ini mereka tidak putus hanya sekedar BIMTEK saja, tapi mereka mendampingi selama 40 hari kak, tidak dilepas. Bahkan yang saya tahu alumni yang 1 tahun yang lalu itu masih terus berkomunikasi dan terus programnya jalan. Jadi kalau boleh kak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga ikut menyoroti atau mungkin bisa dimasifkan lagi programnya PPGL KLHK kak, karena memang beberapa kali kita mau misal dari masyarakat nih kalau ketika dibantu kan setelah kita kasih maggot, mereka akan berinovasi tapi mereka mentok di dana pendanaan segala macam gitu. Mereka nagihnya ke PPGL KLHK. Mudah-mudahan dengan ada podcast ini saya bisa ikut membantu kekurangan dari timnya PPGL KLHK kak. Seperti itu. Terima kasih. Semoga didengar ya dan segera direalisasikan apa kebutuhan dari para teman-teman yang di lapangan. Amin. Luar biasa sekali informasi ya yang disampaikan, sangat informatif.
khususnya terkait dengan bagaimana membudidayakan maggot itu sendiri. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Sobat Hijau dan para teman-teman yang bingung nih mau ngapain gitu kan, bisa memanfaatkan apa yang di sekitar kita itu mengelola sampah. Kemudian ternyata ada luar biasa hari ini kita dengarkan bahwa sesuatu yang ekonomis dan menjanjikan yaitu membudidayakan maggot itu sendiri. Terima kasih banyak para Sobat Hijau dan khususnya Kak Ari yang sudah menyempatkan waktu hadir di podcast Ngopi Sore. Semoga next bisa kita ngobrol bareng lagi. Amin. Dan mungkin teman-teman bisa menghubungi langsung Kak Ari kalau misalkan penasaran ya. Lewat mana nih Kak informasinya? Instagram kah? Instagram, atau kontak person? Boleh. Instagramnya Ari Romanov. Ari Romanov ya. Boleh langsung ke Instagramnya aja kalau penasaran terkait seperti apa sih mengelola maggot atau budidaya maggot itu sendiri. Luar biasa, sekali lagi terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.